Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak dan abang-abang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Yang pastinya tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Abang-abang dan kakak-kakak, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran PPKN pada hari ini ya. Kakak-kakak dan abang-abang, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran PPKN, alangkah baiknya kita membaca doa belajar dulu ya, agar Allah memudahkan kita dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kakak-kakak dan abang-abang, ternyata materi pembelajaran PPKN kita sudah 3 bab dan untuk semester ini sudah selesai. Nah, untuk hari ini kita akan mengulang materi kita yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana sih sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara oleh tokoh perumusan Pancasila. Nah, BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan pada tanggal 29 April 1945 anggota BPUPKI dilantik. Siapa yang melantik anggota BPUPKI? BPUPKI ada dilantik oleh orang Jepang ya. Kenapa harus orang Jepang yang melantik BPUPKI? Karena BPUPKI adalah badan buatan orang Jepang. Nah, selanjutnya BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyo Diningrat. Dan wakil BPUPKI ini ada 2. Yang pertama itu Raden Panji Sroso, itu yang berasal dari Indonesia. Dan yang kedua adalah Ichi Bangase Yoshio yang berasal dari Jepang. Nah, jumlah anggota BPUPKI adalah 69 orang dengan rincian 62 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Nah, teman-teman, tujuan BPUPKI adalah menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara Indonesia itu merdeka. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa BPUPKI ini melakukan sidang itu 2 kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ya. Sidang pertama ini yaitu membahas tentang dasar negara Indonesia. Sedangkan sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yaitu membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Nah, teman-teman, di sini ada 3 tokoh yang merumuskan tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya mengenai rancangan dasar negara itu pada tanggal 29 Mei 1945. Sedangkan yang kedua adalah Supomo. Supomo mengemukakan pendapatnya mengenai rancangan dasar negara Indonesia itu pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, yang ketiga yaitu adalah Soekarno. Soekarno mengemukakan pendapatnya mengenai rancangan dasar negara yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Ya, makanya pada tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI.
atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Marsikal Terauchi di Danlat Viet 6. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk keperluan membentuk PPKI. Hasil pertemuan tersebut adalah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang, termaksud ketua dan wakilnya. Kemudian ditambah kembali 6 orang tanpa sepengetahuan orang Jepang. Nah, jadi jumlah anggota PPKI itu adalah 27 orang. Nah, teman-teman, Ustazah rasa cukup sekian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini atau pengulangan materi kita pada hari ini. Ya, mari kita memperbanyak istighfar dan membaca doa kafaratul majelis. Tetap semangat ya, Ananda yang solih, belajar PPKN-nya. Lebih dan kurang, Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.